Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 194. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Festival Sekolah. Setelah malam yang cukup menegangkan selesai, di keesokan harinya kita bisa melihat Denji duduk bersama Yoru yang terbaring di kasur. Nah, Denji mengaku kalau dari semalam dia nggak bisa tidur. Soalnya burungnya kebanyakan berdiri. Ketika Denji melihat ke arah Yoru yang tertidur, awalnya Denji sempat hendak menyentuhnya. Namun di sini Denji memilih mengurungkan niatnya. Dan justru Denji malah menyelimuti tubuhnya Yoru. Tak lama kemudian, televisi memberitakan jumlah korban atas rudal yang sudah Yoru lesatkan di Tokyo. Total ada 900 orang yang tewas. Dan juga 3.800 orang yang masih belum ditemukan sampai sekarang. Setelah beres mendengar berita tersebut, Denji pun pergi ke dapur untuk memasak gyoza. Sambil mulai memasak, Denji bercerita pada Pochita bahwa ada cewek berbahaya yang suka padanya. Dan entah mengapa Denji merasa kalau dia bakal ketiban sial lagi. Ya sepertinya pada titik ini Denji sebenarnya udah tahu bagaimana roda kehidupannya berputar. Namun ya seperti biasa, Denji tetaplah Denji. Nah, tak lama kemudian Yoru terbangun setelah mendengar suara dari dapur. Begitu keluar dari kamar, Yoru menemukan Denji tengah makan gyoza dengan santai di samping manajer yang sebelumnya udah Yoru tembak. Di sini Denji pun menawarkan gyoza buatannya kepada Yoru. Lalu dari sana panel berpindah pada Femi, Yoshida, dan Fumiko di sebuah taman. Yoshida bilang kalau sebulan dari sekarang, Dead Devil akan turun ke bumi. Sedikit reminder, menurut ramalan Nostradamus, Dead Devil itu akan turun pada bulan ke-7 tahun 1999, alias bulan Juli. Dan ya, jika kita mengacu pada ramalan tersebut, maka timeline Chainsaw Man sekarang ada pada bulan Juni. Selain itu, karena saat ini Biro lagi kekurangan orang, Yoshida juga meminta Femi untuk membantu mereka mengerjakan beberapa hal yang sudah mereka tulis pada daftar. Ya sayangnya permintaan tersebut ditolak oleh Femi. Soalnya Femi sendiri lagi sibuk mengurus festival kebangkitan Tokyo di sekolahnya. Tentu setelah mendengarnya, Fumiko dan Yoshida langsung berusaha membujuk Femi agar mau membantu mereka. Ya nyawa umat manusia di sini lagi dipertaruhkan soalnya. Namun meski demikian, Femi tetap pada pendiriannya. Femi bilang kalau dirinya hidup untuk menikmati makanan, orang-orang, dan juga pengalaman. Alasan Femi mau berteman dengan Asa dan juga Denji itu juga karena keduanya menyenangkan. Berbeda dengan Fumiko dan Yoshida yang sama sekali enggak asik. Tak lama kemudian teman-teman Femi yang sama-sama mengurus festival sekolah menghampiri mereka. Ya setelah basa-basi sebentar, salah satu dari mereka mengangkat tubuh Femi dan membawanya kabur. By the way, cara cewek ini membegal Femi lumayan lucu juga ya. Sementara itu, ketika Fumiko mengajak Yoshida untuk segera mengejar, Yoshida justru malah kena stun setelah dikatain Femi enggak asik. Ya gua kira si babang tampan ini no celah, ternyata bisa kena mental juga. Anyway, adegan berpindah lagi pada Denji dan juga Yoru. Di sini Yoru tengah asik menembaki bangunan yang sudah hancur. Nah, begitu Yoru mau lanjut membidik gedung lain, akhirnya Asa yang sedari kemarin full AFK kembali mengambil alih kesadaran. Di sini Asa kemudian mengalihkan telunjuknya pada Denji. Bisa kita lihat muka Asa lumayan mengkhawatirkan di sini. Kemungkinan besar mental Asa makin down aja kayaknya. Ya dengan santai, Denji memberitahu Pochita bahwa firasatnya memang benar. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana.
Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 194. Chapter yang bisa dibilang cukup santai jika dibandingkan dengan 2 chapter terakhir. Di chapter kali ini kita sudah mendapat kepastian kapan munculnya Death Devil. Kita juga ditunjukkan sedikit perkembangan karakter Denji yang kata orang-orang udah nurun. Dan ya akhirnya Asa mendapat momen berduaan sama Denji. Well, mungkin kita bahas dulu Femi, yang mana setelah cukup lama di mute sama Fujimoto, di chapter kali ini Femi bersuara juga akhirnya. Dan tak hanya sekedar bersuara, di sini karakter Femi juga lumayan dieksplor. Dimana sesuai dengan namanya, famine, hunger, ataupun rasa lapar, jalan ninja Femi adalah merasakan kenikmatan dari sesuatu. Ya seperti makanan, orang-orang, dan juga pengalaman. Bisa dibilang ini cara hidup yang cukup keren. Terkesan Femi kayak menikmati setiap hal-hal menyenangkan di sekitarnya. Yang kagak asik nggak diajak kayak si Yoshida. Nah, dengan moto hidupnya yang seperti itu, sekarang rasanya cukup masuk akal kenapa Femi ingin mengalahkan Death Devil. Soalnya kalau sampai Death Devil merajai bumi, hal-hal yang Femi sukai juga bakal ikut musnah. Cuman perlu digarisbawahi, Femi ini karakter yang agak-agak ambigu. Jadi gue sendiri nggak akan pernah percaya 100% sama nih devil kerempeng. Siapa tahu kan ada udang di balik bakwan. Ngomongin soal udang di balik bakwan, tadi Femi juga sempat mention soal Festival Kebangkitan Tokyo. Besar kemungkinan arc kali ini bakalan berfokus pada festival tersebut. Ya sambil menunggu kedatangan Death Devil, kayaknya bakal muncul villain baru yang mungkin akan menyibukkan Asa dan juga Denji. Ya gua sendiri belum bisa menebak terlalu jauh, karena ini masih terlalu awal untuk sebuah arc baru. Cuman entah mengapa gua ngerasa kalau festival sekolah ini akan ada hubungannya sama Fire Devil. Rasanya bakal pas aja gitu kalau sebelum Death Devil muncul, Denji sudah membereskan urusannya dengan Fire Devil. Mengingat Fire Devil sendiri merupakan salah satu faktor terbesar kenapa Denji kehilangan segalanya. Yah, terakhir chapter kali ini ditutup dengan Asa yang menodongkan jarinya pada Denji. Apakah Denji bakalan didor sama si Asa? Seharusnya enggak ya. Nah, melihat komuknya Asa tadi, kayaknya udah cukup membuktikan bahwa kini mentalnya Asa sedang ada di ujung tanduk. Well, kalau menurut gue sendiri, situasi Asa dan Denji saat ini bakal berlanjut ke momen intim antara mereka berdua. Selain itu, ini juga adalah saat yang pas untuk Denji kembali mengangkat mentalnya Asa. Oh ya, satu lagi. Sebenarnya gue mau membahas soal Biro Keamanan yang kekurangan personil. Cuman kayaknya bahasan tersebut bakal berakhir dengan pertanyaan, kemana perginya Kishibe? Di momen krusial seperti ini biasanya Kishibe adalah kunci. Tapi ya sampai sekarang batang hidung Kishibe belum pernah terlihat sama sekali semenjak Denji mukbang Makima. Yaudah mungkin gitu aja video kita kali ini. Karena video ini bakal up-nya bulan puasa, gua berharap puasa kita semua dilancarkan. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau ada teori menarik, kritik maupun saran, jangan ragu buat drop komen kalian di bawah. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.